pada saat anak saya masih kecil. Waktu itu saya ke dokter, ke dekat rumah saya, imunisasi anak saya. Terus kemudian saya pulang, badan anak saya panas. Kemudian saya telepon dokternya itu, "Dok, anak saya badannya panas sejak imunisasi." Saya nggak duga bahwa dokter menjawab begini, "Pak, saya sudah tutup praktek, saya mau pergi, mau ke mall, besok aja," dia bilang begitu. Saya kaget jawab dan mendengar jawaban dokter itu. Terus saya bicara sama istri saya, akhirnya kita berdoa, "Tuhan, saya serahkan anak saya ke dalam tangan-Mu, badannya panas dan mengigau, sepertinya sudah mau dipanggil Tuhan." Saya bilang, "Saya siap kalau anak saya dipanggil Tuhan." Saudara, saya berdoa sampai saya ketiduran. Besok paginya, puji Tuhan, anak saya normal dan istilahnya tidak ada lagi masalah. Ada satu peristiwa, anak saya sekolah di SMK di Cikini. Dia bergaul dengan teman-temannya. Dia masih main di warnet, di internet. Kemudian suatu hari istri saya ditelepon oleh seseorang. Dia mengaku sebagai polisi. Dia bilang, "Bu, anak ibu tertangkap masuk karena narkoba." Istri saya kaget, terus dia ngomong sama saya, "Anak kita ada di kantor polisi karena dituduh sebagai narkoba, pemakai narkoba." Saya kaget juga. Terus saya coba hubungi telepon anak saya, waktu itu masih ada, saya kasih telepon. Saya telepon nggak diangkat. Saya khawatir. Kemudian saya juga telepon ke polisi yang saya kenal. Saya pikir, "Pak, ini anak saya di kantor polisi katanya, dan sedang diproses karena narkoba." Terus polisi itu tanya, "Itu di mana?" "Saya nggak tahu, Pak," karena dia nggak telepon lagi. Istri saya beda, saudara. Dia tanya sama Tuhan, dia berdoa. Tuhan bilang, "Tenang, jangan takut. Tuhan akan nolong." Ya. Kemudian saya berserah, saya diam aja. Saya nunggu kira-kira sampai malam. Kemudian anak saya telepon ke istri saya, dia bilang, Mama, jangan takut. Nggak apa-apa, dia bilang. Anak itu bilang begitu. Terus ditanya sama istri saya, "Kamu kemana?" Enggak, nanti ceritanya panjang, nanti. Terus dimatiin sama dia teleponnya. Dan besokannya baru anak saya pulang. Dia cerita bahwa dia diajak sama satu kelompok di warnet itu untuk masuk ke dalam tim dia. Timnya adalah tim musik, karena anak saya juga suka musik. Kemudian dia bilang, "Ayo cobalah ini pakai narkoba." Tapi anak saya nggak mau, dipaksa-paksa. Ya, itulah pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Anak saya ikut pelayanan satu misi, pergi dari Jakarta ke Semarang. Dia ikut satu rombongan pakai mobil Elf baru. Dia ngomong sama saya bahwa, "Pak, ini ada pelayanan, mau ikut." Dia kan pemain musik juga, jadi dia pergi bersama-sama dengan temannya. Ya, perginya itu sore sekitar jam 4, jam 5. Tiba-tiba tengah malam, sekitar jam 11, jam 12, dia telepon, Pak, David kecelakaan." Saya kaget. Saya bilang, "Kamu di mana?" "Ini sekitar di Tegal, Pemalang," begitu. "Terus keadaan kamu gimana?" "Ya nggak tahu, nanti dikabarin lagi." Begitu. Kemudian saya coba kontak ke temannya, nggak ada yang angkat. Dan saya juga berserah lagi, saya tanya sama Tuhan lagi, "Tuhan, apa yang saya lakukan?" Saya pikir saya mau nyusul dari Jakarta ke Tegal untuk menolong anak saya. Tapi saya bilang, saya juga nggak tahu di mana dia sekarang, di rumah sakit apa segala macam. Dan ya kita juga
berdoa lagi, sekali lagi. Saya berdoa begini, Tuhan, ini anakmu David, waktu kecil saya sudah serahkan ke dalam tanganmu. Saya ingat itu waktu dia umur mungkin 1 bulan, ada kebaktian penyerahan anak. Saya bawa anak ini, Tuhan, saya serahkan anak ini ke dalam tanganmu. Hidup matinya di dalam tangan Tuhan. Saudara, kemudian besokannya dia telepon, dia bilang, puji Tuhan dia gak apa-apa katanya. Tapi temannya sebelah kanan patah tulang bahunya. Kemudian yang sebelah kiri kena kepalanya bocor, dan dia kirim fotonya seperti ini. Itu mobil baru, itu seperti V. Pada saat sulit kita angkat perjanjian. Kita juga berdoa sesuai dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Dan perjanjian kita dengan Tuhan, mungkin pada saat kita menikah, kita berjanji sehidup semati, susah senang dengan istri, itu perjanjian. Pada saat kita menyerahkan anak kita sebagai penyerahan anak di gereja, diberkati, disahkan oleh hamba Tuhan, pendeta, itu juga perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, begitu juga perjanjian yang lain. Setiap kita punya perjanjian. Nah, itu yang kita ucapkan. Tuhan, pada saat sulit kita angkat perjanjian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.